Mesin memiliki bergalur banyak atau bergalur sedikit. Apa keadaan di dalam mesin dan bak oli? Apa pengaruhnya terhadap mesin saat beroperasi pada kecepatan tinggi? Melihat adalah percaya. Jika ingin melihat mesin saat beroperasi, keadaan oli di dalam dan bak oli, maka harus dibuat transparan. Namun, mengingat lingkungan suhu tinggi dan tekanan tinggi mesin, jika ingin membuat mesin yang transparan, itu tidak realistis. Solusinya juga sangat sederhana dan langsung. Langsung memotong blok mesin, kemudian memasang plastik transparan. Setelah menyelesaikan mesin, selanjutnya adalah bak oli. Karena kondisi kerja bak oli jauh lebih baik daripada mesin. Oleh karena itu, cukup gunakan proses pengecoran timah. Membuat bak oli saja. Setelah bak oli transparan terbentuk, setelah dipotong dan diamplas, itu bisa dipasang ke mesin. Baiklah, saudara-saudara, semua pekerjaan persiapan sekarang sudah selesai. Sekarang sedang menambahkan oli. Pengujian pertama menambahkan oli ke batas bawah pengukur oli. Yang harus dilakukan pertama adalah pengujian starter. Mensimulasikan momen saat kendaraan menyala. Oli melumasi dan melindungi setiap bagian mesin. Kita dapat melihat dengan jelas. Ketika oli berada di posisi terendah. Saat mobil dinyalakan, poros engkol yang berputar menggerakkan oli sangat terbatas. Dan tingkat oli di dalam bak oli, Carter, pada dasarnya tidak ada perubahan. Ini juga menunjukkan bahwa pada saat mesin dinyalakan, hanya sedikit oli yang melakukan pelumasan. Melalui sudut pandang kamera yang lain, kita dapat melihat dengan lebih jelas. Meskipun oli berada di tingkat terendah mesin, pada saat mesin dinyalakan, masih ada oli yang terlibat dalam pelumasan. Selanjutnya, mulai mesin secara resmi. Ini mensimulasikan kondisi mesin pada langsam. Sangat jelas bahwa dengan mesin yang dinyalakan dan beroperasi, oli yang terlibat dalam pelumasan semakin banyak. Tingkat oli di dalam bak oli, Carter, juga mengalami penurunan yang signifikan. Namun yang perlu diperhatikan adalah, ini hanyalah kondisi ideal mesin dalam keadaan datar. Dalam kehidupan nyata, mobil tidak mungkin selalu dinyalakan di jalan datar. Oleh karena itu, ketika oli berada di tingkat rendah, ketika mobil berada di tanjakan curam, mungkin akan muncul situasi di mana oli tidak bisa melakukan pelumasan yang cukup. Oleh karena itu, ketika semua orang menyadari oli sudah berada di tingkat terendah, sebaiknya segera menambah sedikit oli. Selanjutnya, tekan gas lebih dalam, mensimulasikan kondisi mobil saat berjalan cepat. Seiring dengan meningkatnya putaran mesin, tingkat oli di dalam bak oli, Carter kembali menurun. Ketika putaran mesin kembali ke langsam, tingkat oli mesin dengan cepat naik. Oli mesin tetap jernih dan transparan setelah beroperasi pada kecepatan tinggi. Tidak ada gelembung yang terlihat. Selanjutnya, tambahkan bensin hingga mencapai tingkat tertinggi pada pengukur oli mesin. Pada saat ini, tinggi oli mesin berada di sekitar 3/4 dari bak oli, Carter. Sama halnya, lakukan pengujian mulai terlebih dahulu. Dapat dilihat, pada saat mesin dinyalakan, tingkat oli mesin tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Poros engkol dapat sepenuhnya bersentuhan dengan oli mesin, menyemprotkan banyak oli mesin ke badan silinder mesin. Ini adalah video perbandingan antara tingkat tertinggi dan terendah dari pengukur oli mesin. Saya yakin semua orang dapat melihat perbedaan yang jelas. Selanjutnya, nyalakan mesin secara resmi. Mari kita lihat mesin dalam keadaan langsam. Apa perubahan pada oli mesin? Seiring mesin dinyalakan, tingkat oli dalam bak oli mulai perlahan menurun. Akhirnya stabil pada ketinggian tetap dan tidak berubah. Akhirnya menambah gas. Seiring dengan peningkatan putaran mesin, tingkat oli dalam bak oli kembali menurun. Setelah turun ke ketinggian tetap, tidak peduli seberapa banyak lagi bahan bakar yang ditambahkan, tingkat oli tidak lagi berubah. Ketika mesin berhenti beroperasi, bak oli, Carter yang berisi minyak secara perlahan kembali ke ketinggian normal. Selanjutnya menambahkan oli lagi. Kali ini langsung menambahkan oli hingga setinggi bak oli. Ketinggian ini kira-kira 2 kali lipat dari tingkat oli normal. Jelas sekali bahwa pelumasan oli pada ketinggian ini pasti tidak ada masalah. Maka langsung menambah gas. Mari kita lihat apa yang akan terjadi pada mesin dan oli. Seiring dengan peningkatan putaran mesin, kali ini oli menghasilkan banyak gelembung. Seperti minyak yang mendidih saat dijatuhkan ke dalam air jernih. Dengan cepat busa kecil memenuhi seluruh bak oli. Saat ini, keadaan oli tampak seperti telah teremulsi dan mulai memutih. Terakhir, menambahkan oli lagi hingga penuh. Jadi, mari kita semua menikmati keadaan setelah oli ditambahkan penuh.